oh ternyata Indonesia nggak jauh-jauh amat pertama dari luar negeri. Tapi di sisi lain kita lihat ternyata kita tidak sematang itu dalam menerapkan teknologi informasi. Nggak mungkin kita cuman pemerintah role-nya apa, masyarakat apa, akademisi apa. Harus jadi effort bareng-bareng. Kalau istilah zaman dulu kita mah adalah gotong royong ya. Ini satu istilah yang kayaknya udah lama banget nggak kita omongin gitu. Tapi gotong royong ini harus terjadi. Kenapa? Karena ini kepentingan bukan kepentingan satu pihak kan. Kepentingan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Produksi Gagasan. Hari ini saya kedatangan seorang tamu untuk mendiskusikan sebuah tema yang menurut saya menarik, jelimet, dan banyak dibicarakan orang, yaitu kaitan tentang digitalisasi dan teknologi informasi di Indonesia. Hari ini bersama saya Kang Raki Syahrir. Mungkin nanti kelepasan nih sambil ngobrol ada Raki, ada Kang Raki ya. Ya, jadi dia adalah seorang pakar digital, GRC, cyber security dan data privasi. Berpengalaman sudah puluhan tahun ya di area-area tersebut, dan hari ini kita akan bicarakan hal yang tadi saya sebutkan, dan tidak saja bicara soal hari ini, kejadian hari ini atau bulan-bulan ini, tapi kita bicara tentang visi, bicara soal apa yang akan terjadi di 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 25 tahun ke depan. Ya, silakan Kang Raki, kira-kira apa sih digitalisasi dan teknologi informasi di Indonesia? Makasih Kang Tito. Ini menarik sekali ya kita bicara produksi gagasan. Jadi memang banyak banget, mungkin sejak 10-20 tahun yang lalu ya. Sebenarnya kan kita sama-sama, saya sama Kang Tito ini juga sering diskusi dari mungkin 10-20 tahun yang lalu, bicara masalah digitalisasi atau teknologi informasi di Indonesia. Nah, kita dari dulu ngelihat kalau Indonesia rasanya ketinggalan dari negara lain. Gitu ya, sampai sama-sama kita rasakan mungkin dalam 5-10 tahun terakhir tiba-tiba kemajuan teknologi Indonesia semakin lama semakin dekat ya sama apa yang terjadi di luar negeri. Jadi kita ngelihat boom teknologi khususnya dalam mungkin 5 tahun terakhir gitu ya, sejak sebelum pandemi hingga pandemi, tiba-tiba cepat sekali gitu ya perkembangannya di Indonesia. Nah, itu yang kita lihat bahwa oh ternyata Indonesia nggak jauh-jauh amat pertama dari luar negeri. Tapi di sisi lain kita lihat ternyata kita tidak sematang itu dalam menerapkan teknologi informasi. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat, entah itu sifatnya kelemahan, kegagalan gitu ya, atau bahkan kita lihat kerugian-kerugian yang timbul gitu ya akibat implementasi teknologi. Jadi bicara digitalisasi, di satu sisi kita lihat banyak manfaatnya, tapi kita lihat juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ternyata terjadi di Indonesia gitu. Ya. Kalau bicara adopsi teknologi kita bicara adopsi teknologi, kan memang tadi disebutkan sama Raki bahwa kan teknologi kan cepat sekali ya. Perkembangan beberapa teknologi terutama di emerging teknologi ya, itu kan banyak sekali di luar, sangat pesat. Saya mau coba minta opini nih, Kang Raki. Kalau teknologinya kecepatannya seperti ini, dan di Indonesia tuh sejajar, mendekati, atau kan takutnya gini, negara lain kan ngikutin nih. Betul. Ya. Apakah kita juga berkembang? Saya yakin lah kita sangat penggunaan teknologi kan luar biasa masif di Indonesia. Tapi kita selisihnya makin jauh gapnya, atau gapnya makin dekat sama mereka? Ya. Jadi kalau kita lihat digitalisasi yang kita rasakan gitu ya selama beberapa waktu terakhir ini, poin yang menyebabkan gap sebenarnya makin dekat kalau menurut saya adalah informasi. Mau nggak mau, pengalaman kita menghadapi COVID kemarin, bicara globalisasi sebenarnya sudah sesuatu yang terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Jadi saya ngerasain banget tuh Kang Tito, waktu kemarin kita pandemi, betapa terbukanya akses kemana-mana.
ke belahan bumi bagian manapun. Jadi tiba-tiba kita bisa bikin seminar barengan sama orang di luar negeri, gitu ya. Dan begitu juga orang luar negeri melihat potensi pasar Indonesia yang sangat besar karena jumlah penduduk kita yang banyak, sehingga mereka berbondong-bondong masuk ke Indonesia, melihat potensi yang tinggi dan merasa bahwa harus mendapatkan manfaat juga dari sana. Jadi kalau dibilang apakah kita seiring dengan yang lain, mungkin karena tadinya kita tidak terlalu cepat. Kemudian booming teknologi kemarin terjadi, sehingga mungkin bisa jadi kita lebih cepat dari yang lain dalam 5 tahun terakhir. Gitu. Itu yang saya lihat. Oh, jadi kita jump ya, ketika 2020-2021 pandemi kita merasakan banget, mungkin di 2019-18 kita mungkin gapnya jauh, tiba-tiba semua orang start di titik yang sama gitu. Sehingga kita berharap, sebenarnya mungkin ada harapan juga, sejak itu jangan sampai kita gapnya jadi jauh lagi kan. Betul sekali. Oke. Nah, karena kita sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia kan ya, jumlah masyarakat ini kan menentukan seberapa banyak kita mau masif mengimplementasikan teknologi dan digitalisasi kan ya. Ini tantangan apa sebenarnya yang paling berat kalau kita bicara 270 ya kan? 270 juta. Ya. Apa sih tantangan terberat kita bicara digitalisasi dan teknologi, mengingat kita punya 270 juta rakyat Indonesia dengan, nanti kita bicara terakhir sebenarnya, literasi yang berbeda-beda, kemudian geografis ya, kemudian kesiapan infrastruktur, ini kan sudah kita bicarakan jauh-jauh hari. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih tantangan yang menurut Kang Raki sekarang ini paling menggelitik sebagai seorang praktisi gitu? Jadi sebenarnya Tito ini sambil cerita ya. Di 2018 tuh kita kumpul rame-rame, kebetulan saya di ISAKA Indonesia. Kita di ISAKA kumpul nih beberapa pengamat digital lah ya, atau orang yang memang kesehariannya berkecimpung di sana. Kita berkumpul dan kita khawatir kan. Kenapa? Karena kita sadar betul semua orang berlomba-lomba menggunakan teknologi sebagai competitive tools atau advantage dari masing-masing organisasinya. Kita sama-sama ngelihat waktu itu mulai ramai orang menggunakan e-commerce, orang mulai ramai menggunakan ride hailing, gitu ya, berkembang dengan pesatnya di Southeast Asia dan juga di Indonesia. Waktu itu kita deg-degan. Kenapa? Karena kita ngelihat orang atau perusahaan-perusahaan itu benar-benar investasi gila-gilaan di teknologi. Sementara kita tahu teknologi itu seperti dua mata pisau kalau selalu kita bilang. Dia bisa positif dan bisa bermanfaat, tapi dia bisa juga backfire gitu. Dia bisa juga menjadi apa istilahnya ya, punya dampak negatif lah ya. Sementara kita lihat orang investasi teknologi intinya adalah untuk beli teknologinya, beli barang, beli tools untuk bisa nyepetin bisnisnya atau ningkatin revenue, ningkatin profitnya mereka. Atau bahkan waktu itu belum bicara revenue dan profit, ningkatin traction atau akses ke masyarakat. Dengan tadi ngelihat kue 270 juta yang bisa diakses. Jadi semua berlomba-lomba melakukan itu. Kita khawatir, kenapa? Karena kita sadar betul, sejak mungkin 20 tahun terakhir, bahwa kesadaran bahwa teknologi itu tidak hanya digunakan, tapi juga harus dikelola dengan baik, itu masih kurang sekali di Indonesia. Jadi saya selalu ngasih contoh seperti kita beli rumah, Kang Tito. Beli rumah tuh nggak bisa kita cuma beli rumahnya aja, habis itu udah. Pasti kita mikirin kuncinya bagaimana. Kita mikirin, oh kalau rumah saya besar dan isinya banyak peralatan yang mahal, saya mungkin harus punya CCTV. Kalau di dalamnya ada pejabat, saya mungkin harus sewa satpam. Gitu. Hal-hal seperti itu tuh kadang kita nggak kepikiran pada saat kita investasi teknologi yang masif seperti yang terjadi berapa tahun kebelakangan ini. Ini tidak kepikiran atau memang kok tidak kepikiran kan apa bawah banget ya maksudnya level maturity-nya ya. Maksudnya kalau nggak kepikiran kan artinya aware aja enggak gitu kan? Atau bukan pada level awareness sih masalahnya gitu. Ini perlu lihat ya. Apakah problemnya di awareness, tidak aware atau tidak mampu, beda ya. Kita aware tapi tidak mampu, atau mungkin bukan prioritas. Di mana sih sebenarnya yang masalah? Ini tantangan besar kan? Memang kalau saya lihat di beberapa kasus awareness masih jadi isu. Awareness masih jadi isu. Kita lihatlah beberapa kasus kebelakangan 1-2 tahun terakhir banyak sekali kasus-kasus yang menurut saya sih masalahnya awareness ya.
Jadi even masih di level paling bawah gitu. Karena masalahnya basic sekali. Gitu. Terus tapi ada juga kalau bicara kemampuan, menurut saya orang yang suka nggak sadar bahwa konsekuensi kita menggunakan teknologi, maka kita harus bicara aspek pengelolaannya juga. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya awareness gitu, bahwa nggak bisa kita investasi di teknologi hanya beli teknologinya saja gitu tanpa kita bicara pengelolaannya. Tapi mungkin satu lagi selain awareness adalah faktornya cukup kompleks ya kalau kita lihat di Indonesia. Karena once misalkan teknologi masuk, berarti kita, yang selalu kita bicarakan juga kan Tito, kita nggak cuma bicara teknologinya, kita juga bicara people-nya dan kita bicara prosesnya. Nah, tantangan di sini juga nggak gampang di Indonesia. Kecukupan orang yang tahu bagaimana mengelola teknologi dengan baik, itu satu faktor yang penting juga, dan prosesnya. Nah, ini yang keseluruhan kalau saya bicaranya adalah ini kita bicara governance. Governing the technology is very big issue in Indonesia. Jadi mungkin dia aware terhadap teknologinya, tapi tidak aware terhadap governance terhadap teknologi. Jadi kalau tadi bicara soal yang saya bilang soal gap, kita ngejar nih kalau penerapan teknologinya, karena kan terpaksa dengan adanya pandemi ya. Tapi di awareness kita mungkin nggak maju gitu. Nggak maju. Jadi tetap, jadi gapnya muncul di sisi yang sana ya gitu. Nah, kalau kita bicara dan kan kompleksitas tadi yang kembali kompleksitas ada 70 juta rakyat Indonesia, kemudian sebaran geografis dan ketidaksiapan di infrastruktur segala macam. Ini tetap menjadi kendala nggak kalau kita menerapin tadi governance terhadap teknologi? Atau ini lain isu nih? Nah, ini menarik juga kan Tito. Saya rasa kalau bicara governance, kalau saya mau narik ke belakang lagi gitu ya. Sebenarnya governance itu kan istilah, bukan istilah baru ya. Kita rame-rame bicara governance tahun 98 2000-an pada saat Indonesia kena krisis moneter yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau mau dimundurin lagi sebenarnya kita bicara budaya gitu. Budaya apa sih? Budaya transparan, budaya fairness gitu ya. Budaya bahwa kalau kita ingin berorganisasi maka harus clear tugas dan tanggung jawabnya gitu. Hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi root cause-nya. Jadi kalau kita bicara governance, kita akan lari sampai ke level sana. Regardless teknologi apa tidak ya? Regardless teknologi atau tidak. Makanya sekarang kalau kita bicara governance non-teknologi gitu ya, sebelum pakai teknologi aja kita nggak kuat. Begitu ada teknologi, jadi nambah masalah sebenarnya. Itu menurut saya ya gitu. Nanti mungkin kita akan bicara spesifik governance teknologi. Gitu. Tapi kalau bicara root-nya, bahkan kita mungkin akan bicara budaya, mungkin kita akan bicara, mungkin kita lemah loh dalam kita mengorganisasi perusahaan kita, institusi kita gitu. Saya rasa banyak sekali isu sebenarnya di area sana yang belum solve amat dari tahun 98 2000-an. Terus tiba-tiba kita harus ngadepi dinamika bisnis yang berubah termasuk teknologi gitu. Nah, itu yang menurut saya mengkhawatirkan gitu sampai saat ini. Tapi kalau kita bicara budaya juga repot kan benernya gitu. Maksudnya kalau kita bicara sistem apalagi teknologi tadi people proses teknologi, people kita training selesai, teknologi kita beli, proses kita bisa adopsi best practice atau common practice. Tapi kalau bicara budaya ini kan maksud gini, perkembangan teknologi kan akan terus muncul, bahkan naik kan. Betul. Tapi kalau budaya yang governance-nya nggak ada, ya kita akan tetap tertinggal. Betul sekali. Nah, sekarang kan tinggal kita mau intervensi di kapan gitu kalau menurut saya. Apakah kita mau nggak menyelesaikan karena kita tidak tahu cara menyelesaikannya, atau kita harus intervensi gitu. Kalau saya rasanya begitu. Nih, karena zaman saya dulu juga masih bicara penataran P4 dan ini ya, menghafal butir-butir Pancasila. Sebenarnya kita punya loh prinsip-prinsip yang bisa kita anut gitu. Yang harusnya kita cerminkan tidak hanya dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Zaman dulu kental sekali gitu rasanya. Sekarang kita sama-sama lihat, Kang Tito. Di Indonesia itu, orang kalau berperilaku di kehidupan normal, di kehidupan fisik, dengan orang berperilaku di kehidupan elektronik atau digital, itu berbeda sekali. Betul.
seperti kasarnya mereka berpancasila di kehidupan fisik, tapi seperti tidak kenal Pancasila pada saat dia ada di kehidupan elektronik. Sosial media contohnya. Dan kita berbagai survei sudah menyatakan seperti itu, bahwa kita punya etika yang sangat buruk gitu pada saat di sosial media. Tapi kalau kita lihat di luar sosial media, di transaksi elektronik, tinggi sekali sekarang kegiatan atau kejadian fraud di sektor jasa keuangan. Ya. Itu kan salah satu bentuk ya. Sebenarnya orang bilang, oh ini organized fraud dari luar negeri. Ya ada yang dari luar negeri juga. Tapi ada juga kok yang dari lokal, dan apakah itu dianggap salah oleh komunitasnya kan gitu ya. Apakah ada hukuman sosial misalkan di sana gitu, ngelihat satu desa berbondong-bondong ngumpulin KTP dan dia melakukan penipuan gitu. Itu ada terjadi di Indonesia. Gitu. Mungkin secara fisik dia tidak lakukan itu, menipu secara fisik. Iya. Tapi secara elektronik menurut mereka sah-sah aja. Jadi menurut saya, ya kalau bicara budaya, ya memang mungkin harus kita intervensi dan mungkin kita harus mendefinisikan gitu bahwa di fisik dan di elektronik kita hidup di dunia yang sama sebenarnya gitu. Itu kan kalau saya ngelihat. Tapi kan ini jadi ayam dan telur lagi. Balik lagi, betul. Karena kita kan nggak mungkin bisa pause dulu, tidak bisa nge-pause bahwa kita stop dulu nih, nggak usah ngikutin tren teknologi gitu. Ya, kita benerin budaya dulu, itu kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, jadi kan intervensi, ya saya setuju. Kapan mulai untuk intervensi budaya kan? Cuman apakah ada konsep dari digitalisasi atau teknologi yang bisa mungkin dipakai sebagai satu rujukan di mana kita menerapkan governance ya yang tertrigger dengan digitalisasi dan teknologi? Sebenarnya sangat bisa, cuman kebalik lagi gini. Ide ya, saya bicara ide blockchain itu adalah sebenarnya governance. Gitu. The idea is governance. Karena kenapa? Karena semua sangat transparan, immutable gitu, tidak bisa orang merubah-rubah secara sembarangan, clear roles and responsibilities, very governance. Dia dibangun dengan seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan itu di Indonesia orang menciptakan blockchain, ya mungkin karena prinsipnya seperti itu dia akan melakukan seperti itu mengikuti teknologinya. Jadi kalau ditanya mungkin bisa nggak sih? Mungkin saja sebenarnya. Gitu. Nah sekarang yang harus kita pikirkan kan artinya pertanyaannya kalau memang itu sangat govern dan itu diterima oleh banyak pihak, kenapa nggak sistem yang lain kita buat seperti itu? Bukan seperti blockchain, tapi menggunakan prinsip transparan gitu ya, harus honest, etikanya dijaga, integritasnya dijaga. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi malah jadi kripto. Jadi masalah baru lagi. Yang buat masalah baru. Betul. Yang gede malah market perdagangan kripto gitu. Bukan konsep blockchain-nya yang malah teradopsi dengan baik gitu. Itu yang menurut saya ini saya nggak tahu apakah intervensinya harus di level teknologi, karena kreator teknologinya juga harus govern kan. Sekarang kalau kreator teknologinya juga belum govern, belum ngerti governance, maka dia akan meng-create teknologi yang tidak govern. Kalau menurut saya begitu gitu. Jadi balik lagi ujungnya ke sebelah sini nih, budaya lagi gitu, pemahaman kita gitu dan lain-lain gitu kan itu. Nah, saya mau lebih dalam lagi ke masalah dulu ya, ke masalah nih. Kan kalau kita bicara teknologi dalam arti tadi kan Kak Raki sudah sampaikan bahwa ini melepas batas, kalau nggak batas. Artinya hubungan antara multisektoral, kemudian baik itu horizontal maupun vertikal terjadi dari private, kemudian community, kemudian government, private sector gitu ya, public sector itu kan tercampur semua nih kan. Nah, kan kompleksitasnya jadi rumit ketika kita bicara penggunaan teknologi di semua sektor kan. Dan ketika semua sektor itu belum pada maturity governance yang tepat, gimana caranya tuh? Jadi siapa mesti mulai? Berat banget itu pertanyaannya. Jadi kalau saya di satu sisi ya, saya ngelihat gini, pemerintah harus jadi contoh. Menurut saya harusnya begitu. Kenapa? Sumber daya adanya di sana. Pemerintah harus jadi contoh. Jadi ketauladanan bahwa kita punya pemerintah yang govern, kita punya sistem pemerintahan, sistem digitalisasi pemerintahan, which is sudah ramai sejak berapa tahun yang lalu gitu ya, yang govern dan bisa jadi percontohan menurut saya penting sekali gitu.
Jika kita belum sampai semature itu di level pemerintahan, maka menurut saya akademisi harusnya sudah bicara cukup lama. Akademisi harusnya sudah cukup mengkritik gitu masalah ini. Kenapa? Karena sama seperti yang kita pahami gitu, sistem itu kalau semakin lama ya akan semakin, ya mungkin kita akan kekeosan ini akan semakin lama akan semakin besar kalau kita nggak segera perbaiki. Jadi harus ada orang yang bicara. Kalau nggak bisa juga akademisi, mungkin masyarakat yang harus ngomong. Oke. Gitu. Tapi harapan saya pemerintah. Kalau harapan kan punya penilaian dong terhadap bagaimana. Bukan saya nggak bicara pemerintahan kapan. Tapi journey yang telah terjadi di pemerintahan. Ke arah sana nggak sih kalau kita bicara tadi kan? Kita bicara pemerintah sebagai apa ya? Sebagai contoh toladan gitu. Toladan itu berat banget tuh ya. Berat. Tapi yang ngomong apa lagi kita pilih. Pertanyaannya adalah selama journey dalam journey yang saat ini pada saat ini yang dilakukan dan journey ke depan ketika kita bicara 10 tahun, 15 tahun ke depan atau 10-100 tahun Indonesia gitu bicara ya. Ini journey-nya apa yang menurutnya bisa dikritisi atau kita ini ada yang salah sehingga nggak perlu diperbaiki lah, bukan salah ya. Ada area mana dalam journey pemerintah terkaitnya dengan meningkatkan budaya tata kelola dalam teknologi dan digitalisasi, itu kira-kira poin mana sebenarnya menurut ya dari kacamata praktisi ya yang bisa yang mungkin ketinggalan dan mungkin bisa diperbaiki. Oke. Saya ngelihat benih-benihnya ada banyak kan Tito. Kebetulan saya juga banyak berinteraksi ya, walaupun nggak pernah berinteraksi sekaligus sama semua. Scattered itu. Ya scattered lah gitu. Saya datang ke satu kementerian, diskusi dan lain-lain. Benih-benihnya ada. Benih positif kesadaran, pemahaman gitu, tahu bahwa ini harus diperbaiki, data kita berantakan banget dan lain-lain. Semua sebenarnya benih-benih itu ada, mereka aware dan mereka sadar bahwa ini harus diperbaiki. Kesimpulan saya setelah saya banyak berinteraksi dengan banyak pihak, masalah Indonesia dengan pemerintahan di Indonesia dengan kita cukup kompleks dalam rangka pengelolaannya, pembagian per sektor, kotak-kotak kementerian dan lembaga-lembaga yang ada. Masalah besar kita adalah kita kurang sekali sinergi antara satu sama yang lain. Itu kan sudah terjadi di sektor lain. Semua hal. Ego sektoral itu. Exactly. Semua hal, dan makanya saya bilang teknologi itu obatnya bukan teknologi ya. Memang masalah utamanya harus selesai dulu. Gitu. Jadi itu menyebabkan implementasi teknologi akan sama saja terjadi dengan hal-hal lain gitu, bahwa dia akan cukup sektoral. Mungkin si kementerian A lebih bagus daripada kementerian B. Gitu. Kalau buat kita sebagai masyarakat, kalian kan satu ya. Gitu. Jadi nggak peduli gitu. We don't care gitu. Kementerian ABC. Gitu. Kalian harusnya satu dan kalian harusnya ya sama, semuanya punya kualitas yang cukup baik. Ada kementerian yang sangat bagus sekali dan menjadi percontohan, which is good. Gitu ya. Tapi kenapa kementerian yang lain nggak bisa ikut atau lembaga lainnya nggak bisa ikut? Itu kita nggak pernah tahu jawabannya. Cuman kalau saya bisa simpulkan, mungkin nggak bisa di level bawah kan. Bawah bisa di level kementerian. Bahkan di level menteri mungkin nggak bisa menyelesaikan ini. Jadi sinergi ini mungkin harus terjadi kalau memang ada willingness dan ada kepemimpinan yang kuat di level paling atas. Eksekutif presiden atau legislatif ya gitu. Yes, menurut saya harus ada di sana. Saya pernah diskusi waktu itu kita diskusi masalah cyber security kan. Dengan segala permasalahan yang ada. Ini sebelum terjadi kasus yang kemarin rame-rame ya kan. Sebelum yang kemarin rame-rame. Kita ada beberapa orang ahli cyber security di Indonesia yang sangat ternama. Kita duduk bareng waktu itu di Jogja. Saya bilang ini mau sampai kapan kita nggak selesai masalah ini? Dan kita sama-sama sepakat, kalau percuma nyelesain di lembaga seperti BSSN, di lembaga seperti Kementerian Pertahanan, nggak akan selesai masalah negara ini. Jadi memang harus ada, apa istilahnya, satrio paningin gitu ya, di level yang paling tinggi di negara ini, yang bisa, oke, kita pengen begini, oke, keamanan informasi ini penting sekali, sehingga semua harus ikut. Bahwa kita punya strategi keamanan seperti ini. Atau kita bicara tadi konteksnya digitalisasi. Nggak boleh lagi ada tuh digitalisasi A, B, C, atau sektor ini, sektor ini, sektor ini. Kita digitalisasi konsepnya Indonesia seperti ini. Kita perlu seperti itu.
Kenapa? Karena nggak mungkin mecah tembok atau nembus tembok masing-masing ini, ternyata temboknya tebal-tebal sekali semuanya. Jadi menurut saya itu penting sekali buat kita. Kenapa penting sekali, Kang Tito? Saya tuh punya kepercayaan banget. Tadi ya, Indonesia lebih dari 17.000 pulau. Lokasi geografis kita sangat kompleks. Obatnya cuma satu sebenarnya 2045 itu, digital ekonomi. Oke, setuju. Kesenjangan ekonomi kita bisa selesai, kesenjangan pendidikan kita bisa selesai, harga yang fluktuasinya luar biasa antar daerah harusnya bisa selesai, tentu dengan logistik dan lain-lain yang baik ya gitu. Tapi kalau informasi ini bisa jadi pendorong. Nah, jadi ini bicaranya strategi Indonesia yang mungkin nggak bisa diselesaikan di level kementerian atau lembaga atau apalagi organisasi dan perusahaan di level swasta gitu. Dan saya ngerasa balik lagi, kalau buy-in yang nggak di level nomor satu, orang nomor satu, yang paham, bukan pingin ya, tapi paham, nah itu menurut saya agak percuma, agak susah dilakukan lah ya di Indonesia. Percuma Tuhan kayak logo bersih. Jadi maksudnya kan kalau dia bicara ini adalah digitalisasi dan teknologi informasi, levelnya sangat amat strategis. Yes. Terutama bicara tadi digital ekonomi atau pengaruh digital terhadap sektor lain gitu. Betul sekali. Oke. Dan cukup strong word itu, strong opinion itu bicara karena saat ini tugas-tugas untuk menangani pemahaman saya untuk menangani sektor-sektor dalam teknologi itu ditaruh pada lembaga-lembaga bahkan kementerian-kementerian yang mohon maaf menurut saya saat ini masih nggak sinergi. Ini bahasa paling lunak ya. Kalau lunaknya tidak sinergi. Benar itu ya? Saya ngerasanya begitu. Oke. Saya ngerasanya begitu. Kenapa? Kalau kita bicara ke masing-masing kementerian, yang merasa susah gitu untuk mengakses. Ya dengan segala birokrasinya ya. Itu saya nggak mau menyalahkan kementerian. Tapi semua juga punya kendala dalam rangka berkoordinasi. Gitu. Nah makanya menurut saya mungkin harus dibuka ini gembok-gembok koordinasi ini. Dengan cara yang baik. Ada nggak sih koordinasi? Ada, kita kan seneng banget ya bikin komite ini, panja ini, apa segala macam. Task force gitu. Terus kayak ya mungkin nggak bisa lagi di level itu kalau sestrategis ini. Iya betul. Dan itu cuma sebagai pemadam kebakaran aja dari segala kasus yang ada. Exactly. Dan ini saya nggak cuma bicara masalah investasi teknologi bukan. Ini kita bicara governing teknologi gitu. Investasi teknologi mah terjadi di mana-mana. Kementerian Pendidikan kemarin ngedorong sekali, iya kan, edutech itu kemana-mana, terjadilah di mana-mana. Cuman pertanyaannya apakah strateginya bisa mencapai ke apa yang kita inginkan gitu nanti di 2045 atau bahkan lebih lama lagi daripada itu? Agak susah gitu melihat sekarang yang sangat terpecah-pecah satu sama lain gitu. Oke, tapi kan kalau kita bicara dari governance terkait dengan tadi ya, artinya kan di belakang governance itu mesti bisa mengakomodir. Maunya apa sih? Bahasa kita di bisnis stakeholder, requirement atau needs yang kita mau kejar. Sebenarnya itu udah ada nggak sih? Kan kalau tadi bicara digital, kemudian nanti mendorong sektor logistik, sektor macam-macam sektor perdagangan, perindustrian, pendidikan itu kan. Itu kan artinya bicara ya karena tadi Naraki kan naikin itu jadi level yang ini presiden dong, presiden di eksekutif. Ini terlalu cepat naikin ke presiden. Tapi itu presiden di eksekutif. Kemudian nanti ada DPR sebagai lembaga tertinggi di legislatif dan sebagainya. Nanti ada dan sektor lainnya. Gimana tuh? Artinya sudah terpetakan nggak sih? Keinginannya apa gitu? Mau diapain sih gitu kan? Itu kan itu loh. Kan? Iya, betul banget. Mungkin sudah terpetakan ya. Cuman kalau saya ngelihatnya sekarang kayak gini. Kalau kemarin ini kita pernah riset gitu ya, kita pernah browsing apa sih cita-cita digital ekonominya Indonesia. Ya kan. Adalah beberapa buku yang dikeluarkan. Ada visi Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh salah satu kementerian. Ada buku lagi yang bicara masalah roadmap dikeluarkan oleh lembaga yang lain. Jadi ternyata di Indonesia itu mungkin kita ada sekitar 17-20 buku yang bicara masalah secara digital kita mau seperti apa sampai 2045. Jadi banyak sekali ide gitu ya. Nah, cuman kan kalau tadi bicara masalah governing, kita bicara masalah memetakan kebutuhan stakeholders, informasinya ada. Ya, informasinya ada. Apakah Apakah ini
menjadi sesuatu yang sama-sama kita percaya untuk kita lakukan bersama-sama, menurut saya belum. Oke. Ada identifikasi yang dilakukan oleh si A, si B, si C, si D gitu ya. Tapi apakah ini menjadi buy-in untuk kita sama-sama sebagai satu bangsa, yuk kita menuju 2045 melalui digitalisasi misalkan dengan cara seperti ini. Hai DPR, awasi kegiatan kami untuk mencapai ke sana misalkan. Saya sebagai eksekutif, saya akan melakukan baik investasi maupun perencanaan untuk mencapai objektif ini dengan cara seperti ini. Gitu, dan hai lembaga-lembaga lakukan tugas Anda masing-masing. Hai masyarakat, harap bersabar misalkan bahwa saat ini kita posisinya sekarang tapi nanti kita akan sampai sana. Itu nggak ada kalau menurut saya. Nah, kalau tadi bicara dan berapa dokumen, 17 atau berapa dokumen itu yang bicara strategik terkait dengan teknologi dan digitalisasi, artinya kan sudah pada level aware dong, kan di dokumen itu aware. Jadi ini jatuhnya perlu koordinasi pada level eksekusi atau planningnya. Iya, roadmap kan planning. Paham tapi ya pertanyaan. Paham. Jadi kalau saya gini deh, makanya saya dari tadi ngarahnya langsung ke yang paling atas ya. Kalau butuh di masing-masing level, apakah di planning, di eksekusi atau di mana, mungkin bisa kita petakan gitu. Oke. Kasarnya gini lah, kita misalkan punya 17 roadmap gitu ya. Ambil satu deh, yang lain buang aja. Pakai aja ini sama-sama. Oke. Dipahami oleh semuanya, semua kalau mau buat turunannya dari sini. Oke. Gitu. Ya kita punya belief sama-sama ya, gitu yang ini gitu. Mungkin itu bisa lebih baik. Nah, yang bisa melakukan ini balik lagi kan. Ya, betul. Iya kan? Harus ada yang nyetir. Nah, karena di swasta kasus itu lebih mudah diselesaikan kan. Karena bisa lakukan dengan cara agak otoritatif di swasta betul. Dan kenapa tidak bisa di pemerintahan? Kan harusnya juga bisa gitu. Dengan konstitusi kita yang seperti ini, harusnya sangat bisa dong. Oke. Gitu. Apakah bisa selesai dengan produk undang-undang atau kebijakan baru? Menurut saya semua itu hanya alat bantu kan. Oke. Menurut saya yang paling fundamental itu adalah tadi leadership-nya gitu, yang memang mau ke arah sana, yang memang merasa bahwa ini penting sekali, sehingga kita harus hati-hati. Sisanya will follow. Kalau menurut saya begitu. Nah, kalau ditanya apakah aturannya penting banget. Karena balik lagi, governance kan nggak bisa cuman masalah orang pengen terus udah gitu ya. Pasti harus ada aturan mainnya untuk membantu gitu ya dalam rangka implementasi seperti apa. Perlu ada kesadaran gitu sehingga yang melakukan juga aware gitu apa yang dia lakukan. Oh, tadi yang saya bilang, kalau beli rumah ya beli kuncinya juga dong, jangan cuma beli rumah doang gitu. Itu kan perlu awareness juga gitu, nggak melulu harus pakai sanksi gitu. Kalau beli teknologi nggak pakai keamanan lo kena sanksi gitu, kan nggak harus selalu begitu. Terus lembaganya harus punya kompetensi ya pasti gitu, harus ada proses yang baik, yaitu governance roles responsibilities-nya harus clear, menjaga etika dan integritasnya harus clear gitu. Gitu kan. Nah, kalau saya di ISAKA, sekarang lagi isu besar yang lagi kita bicarakan adalah yang namanya digital trust. Jadi udah sampai sana isunya, bicaranya masalah trust. Kenapa? Karena tadi masalah governing, masalah aturan, masalah leadership di negara-negara lain udah banyak. Cuman isu sekarang yang paling besar adalah trustworthy. Apakah sistem digital kita trustworthy atau tidak, sehingga semua orang bisa percaya dan mendapatkan manfaatnya. Gitu. Sebenarnya ujungnya nanti akan ke sana. Makanya saya ngomongin dari level leadership dan aturan dan governance gitu ya. Karena sebenarnya ujungnya kita akan membuat sistem trust, kepercayaan gitu. Karena dengan kita percaya maka sama-sama punya manfaat gitu. Nah, tapi kalau bicara digital trust yang saya pahami nanti boleh dijelaskan ya, lagi. Kalau bicara digital trust itu kan bukan satu pihak saja. Bukan. Ya, itu yang paling kompleks. Karena dalam digital trust, setahu pemahaman saya itu ada kolaboratif. Exactly. Ada kolaboratif, kemudian multi parties. Kita bisa jelasin tidak gimana sebenarnya digital trust itu yang konsepnya sedang digaungkan oleh ISAKA atau mungkin juga para praktisi lain. Itu jadi konsep yang mungkin bisa jadi satu, saya nggak bicara referensi ya,
satu hal yang dipertimbangkan lah, at least. Karena terus sangat berat banget tadi kan, idenya kan naik ke atas nih dari presiden. Bukan soal siapa presiden ini. Iya, bukan siapa presiden. Tapi bagaimana meningkatkan kesadaran pada level itu. Iya, betul. The highest level of our government itu untuk bicara soal digital itu kan. Yes, betul. Ya dengan latar politik dan kondisi ekonomi kan susah juga dapat. Maksudnya apakah mungkin ada ahli IT tiba-tiba jadi mencalonkan presiden, itu kan bukan itu harapannya, tapi kan ada sebuah konsep yang dijadikan rujukan atau sebagai satu alat untuk menyusun tadi ya roadmap. Kemudian karena di sisi lain kita juga paham bahwa birokrasi pemerintahan berbeda sekali dengan swasta ya. Ya ada anggaran, kemudian ada proses politik dalamnya yang kepentingan yang muncul di mana-mana. Tapi bisa nggak, di mana sih tempatnya digital trust itu tadi kalau dalam diskusi kita hari ini? Oke. Betul, digital trust itu sangat bicara kolaborasi. Oke. Makanya kalau saya ngelihat begini, Kang Tito. Digital trust ya, kalau aku bicara sedikit soal digital trust. Intinya kalau kita bicara digitalisasi gitu ya, sama-sama yang kita paham, kita sebenarnya bicaranya ekosistem. Yes. Gitu. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang, kita lihat satu sektor kencang sekali digitalisasinya, sektor lain lemah sekali gitu digitalisasi. Kita lihat sektor keuangan betapa cepatnya. Saya baru bicara di forum di depan teman-teman sektor keuangan. Saya baru bicara sama mereka. Kita boleh maju sekali digitalnya, transformasi digital kita boleh maju sekali. Tapi jangan lupa, kalau sektor lain nggak maju, kita nggak akan dapat manfaat optimal. Karena sektor keuangan hanya di belakang kan. Jadi sekarang saatnya sektor keuangan juga ngasih manfaat buat sektor-sektor lainnya. Ngedorong sektor lain untuk maju juga. Karena dengan begitu, sektor keuangan bisa lebih dapat keuntungan dan dapat manfaatnya lagi. Saya lagi bicara banyak seperti ini. Kenapa? Karena tadi kita bicaranya ekosistem kan. Nah, ekosistem ini kalau kita tidak rancang kan, end-to-end supply chain, end-to-end gitu ya, dari level produksi pertama gitu ya, misalkan petani gitu ya di agrikultur, nelayan dan lain-lain, sampai kita jadi sampai nantinya ada di e-commerce dengan sistem keuangan di belakangnya. Kalau ini kita nggak berpikir secara holistik gitu ya, secara end-to-end, itu akan sulit untuk kita bisa menentukan seperti apa digital yang kita mau, digitalisasi yang kita mau. Gitu. Nah, untuk bisa berhubungan antar masing sektor, nggak mungkin terjadi tanpa ada kepercayaan satu sama lain. Baik dari sistem ke sistem, perusahaan ke perusahaan, atau bahkan pengguna ke si pemilik layanan. Jadi trust ini bicara bagaimana si ekosistem keseluruhan ini trustworthy. Bohong kalau nggak ada peran pemerintah di sana gitu, menciptakan kondisi trustworthy ini gitu kan. Saya nggak bicara ketat atau tidak ketat aturan gitu. Tapi menciptakan lingkungan yang trustworthy itu pasti role pemerintah jadi besar sekali. Gitu. Dia intervensi jika diperlukan intervensi. Diam jika perlu dibiarkan inovasi. Gitu. Jadi harus mainkan balance-nya. Nah, makanya saya kebetulan 2020 saya nulis buku Kang Tito, judulnya Digital Governance bersama Profesor Ilya Avianti. Sebenarnya orang kalau ngelihat bukunya sangat ringan, bicaranya masalah etika, bicara masalah segala macam. Tapi sebenarnya yang kita dorong banget di situ adalah 3 pilar itu. Pemerintah mainin role. Untuk tahu kapan harus intervensi, kapan tidak, kapan bikin aturan ketat, kapan bebasin, kapan dia harus, kita bicara principle based regulation karena nggak mungkin ngejar teknologi yang begitu cepatnya. Kemudian kita bicara masalah masyarakat yang harus diberi literasi gitu ya, sehingga dia nggak dibodoh-bodohin seperti yang terjadi banyak mungkin kasusnya saat ini gitu. Kemudian kita bicara sektor swasta yang harus punya etika dong, kalau misalkan mau main di area digital yang tidak punya etika harus kita hukum gitu misalkan, entah hukuman sosial atau hukuman dari pemerintah. Nah, hal-hal ini harus terjadi nih. Dan siapa sih yang bisa mimpin? Apakah kita serahkan ke masyarakat atau ke pelaku usaha? Menurut saya pemerintah harus mainin role. Akademisi tadi balik lagi, kalau bicara faktor yang tadi akademisi ini. Nah, bicara digital trust tuh konteksnya gitu Kang. Paham. Tapi kan jadinya ini kan kalau kita bicara aturan permainan kan, aturan main kan, itu bicara aturan main dengan kekompleksan begitu banyak yang terlibat ya. Kita bicara jumlah orang aja, 270 juta ya. Tadi bicara pulau, bicara berapa ada bisnis entity kan, jadi hitungan juga banyak ya. Nah,
rumit ya. Tapi maksudnya kan ini kita coba supaya lebih. Saya bukan tidak mencoba mengarahkan soal harapan kita ke pemerintah. Tapi pemerintah kan suatu saat juga mesti mudah-mudahan kita sadar. Karena tadi saya lihat awareness ada 17 buku. Saya kebetulan sudah baca tuh berapa bukunya. Di satu buku itu bahkan digital ekonomi di situ menggambarkan bahwa pemerintah mendorong tuh sektor pertanian, sektor kelautan segala macam itu. Saya baca cukup detail di sana. Nah, saya mau kembalikan kalau untuk kita turunkan dari tadi yang pemerintah level nasional, kan mau tidak mau kita ada wait and see ya kan di situ. Ya. Nah, gimana kalau kita turunkan ke level yang mungkin bicaranya lebih ke community atau organization, business entity yang mungkin levelnya lebih, kira-kira apa yang bisa dilakukan dulu terkait dengan tadi bagaimana kita memanfaatkan digital, memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa melupakan tadi aspek governance yang menurut Kak Raki benar-benar jadi penting gitu. Oke, saya ngerasa ya lepas lagi nanti saya mengkritik ke level paling tinggi lagi, tapi saya merasa bahwa semua orang tuh harus bisa juga ngasih contoh. Jadi kita pelaku bisnis gitu ya, harus bisa juga nunjukin bahwa memang kita punya etika yang baik, kita punya rasa tanggung jawab sosial dan lain-lain. Jadi dan saya yakin balik lagi kalau misalkan memang terlalu rumit lah kita bikin sebuah sistem digital yang seperti itu. Tapi kalau lingkungan bisnis tercipta dengan sehat, mungkin juga akan punya dampak positif lah ke yang lain-lain termasuk ke pemerintahan. Jadi awareness di level bisnis dalam rangka atau demi kepentingan bisnis memang harus dilakukan, yang harus kita lakukan juga. Nah ini yang jadi PR sebenarnya yang saya banyak lakukan juga Kang Tito. Banyak ngetok pintu ke teman-teman pelaku bisnis gitu untuk ngingetin bahwa governing our digital, governing our technology is very important untuk ngejaga ekosistem kita karena we are part of the ecosystem, so we have the responsibility, kita punya tanggung jawabnya untuk bisa menyehatkan si ekosistem ini gitu. Karena di beberapa kasus atau beberapa masalah di Indonesia kan suka gitu, jadi udahlah. Kalau ternyata mungkin kita masih nunggu pemerintah atau tadi ya dengan kompleksitas politik dan sistem pemerintahan itu kadang-kadang kan sektor non pemerintah baik itu private sektor yang profit organization atau non profit organization udah start untuk mulai sendiri kan. Sekarang inisiatif itu sudah mulai ada belum? Di level bawah ya? Ya. Level. Jadi kalau di Indonesia gini Kang Tito, kita lihat ada beberapa dorongan ini kok kita bicara ini ya. Memang teman-teman di sektor jasa keuangan karena sudah cukup lama didorong gitu ya, dan didorong juga dari global gitu ya, bahwa kita harus punya sektor jasa keuangan yang sehat. Jadi teman-teman sektor jasa keuangan tuh cenderung lebih cepat Kang Tito bicara masalah governing di even governing di organization gitu ya, governing di teknologi, di digitalization gitu, mereka sudah lumayan lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Di sisi lain kita lihat teman-teman di state on enterprise di BUMN itu juga dorongan itu sudah ada gitu ya, ada peraturan Menteri BUMN yang memang ngedorong untuk punya governance yang baik gitu ya, termasuk governing teknologinya seperti apa. Di sektor-sektor lain saya walaupun mulai ada percikan-percikan gitu ya, healthcare mulai bicara masalah data yang akurat, data yang baik, perlindungan data dan lain-lain. Gitu ya, di oil and gas juga sebenarnya udah mulai didorong. Semuanya bukan scattered, semuanya di masing-masing sektor ada aturan-aturan yang cukup sektoral. Bahkan di level Indonesia sendiri gitu ya, sebenarnya alhamdulillahnya di tahun 2022 kita ada undang-undang pelindungan data pribadi. Sebelumnya kita punya undang-undang ITE gitu ya, memang mulai mengatur bahwa kita nggak boleh sembarangan ada di ruang digital gitu ya, kita harus menjaga keamanan dan keandalan. Jadi sebenarnya bukan yang saya omongin tadi bukan berarti tidak ada upaya apa-apa gitu. Banyak sebenarnya upaya yang dilakukan di masing-masing sektor ataupun tadi di level pemerintah. Jadi kondisinya sebenarnya sudah cukup ada perusahaan-perusahaan yang mulai punya governance yang cukup baik gitu ya. Mungkin sudah lumayan banyak juga gitu.
gitu. Tapi ya balik lagi, ini tuh perlu suara yang lebih kencang lagi atau kesadaran yang lebih luas lagi sehingga impact ini juga bisa lebih punya manfaat ke masyarakat. Kalau saya rasanya gitu. Oke. Karena saya rasanya masih terlalu sedikit lah gitu untuk bisa. Ya, artinya juga masih ada gap di literasi ya. Pasti. Seberapa jauh sih kan kalau literasi, berapa kali kita pernah juga bicara soal literasi keuangan contohnya dulu ya. Oh iya. Itu kan juga Luar biasa. dengan banyak orang yang terlibat pun dan ini bicara uang ya. Dengan teman-teman juga kita lihat wah lama banget dan selalu menjadi ukuran tuh. Ya. Nah di digital sendiri? Nah, literasi digital kalau saya ngelihat mungkin kita banyak bicara bagaimana kita menjadi programmer, membuat sebuah sistem digital gitu ya. Tapi saya mau mengingatkan lagi di sini bahwa literasi digital juga bicara masalah bagaimana kita menjaga keamanan, bagaimana kita melakukan tata kelola yang baik, mengelola risiko yang baik dan lain-lain. Kalau bicara literasi digitalnya mungkin cukup kencang kan, tapi kesadaran orang bahwa bukan itu saja. Iya, bukan itu saja, itu yang menurut saya masih cukup kurang. Saya tapi nggak fair kalau saya nggak sedikit cerita. Saya waktu itu juga bicara di satu acara. Saya ngecek ke anak saya kan, waktu itu masih SD. Di sekolahnya dia di perpustakaannya bahkan ada buku bicara masalah gimana bisa hidup aman di internet. Dan itu dibaca sama anak-anak SD, which is bagus gitu. Nah, harapan saya sih banyak sekolah yang melakukan itu. Ini internet sehat kalau salah dulu ya. Iya, internet sehat. Dan bahkan ada yang berbahasa Inggris juga karena banyak anak-anak yang pakai bahasa Inggris sekarang gitu. Harapan saya banyak sekolah yang melakukan edukasinya bahkan dari level sekolah dasar gitu. Karena buat saya sih ini bicara masalah yang mungkin terlalu rumit kalau udah lulus kuliah baru diajarin. Bahkan dari level SD pun udah harus sadar bahwa ini ada yang namanya informasi itu harus dikelola loh. Nggak boleh sembarang diumbar-umbar gitu misalkan. Wah, lebih banget nih. Ini mungkin masuk ke pembahasan yang, karena prinsipnya di podcast ini kita ingin ujungnya ada gagasan. Ini kalau berat nih berarti. Sesi berat ya. Maksudnya kalau kita bicara gagasan satu, karena tadi bicara sebenarnya ada beberapa ide sudah muncul tadi di diskusi tadi. Termasuk mendorong bahwa isu strategis teknologi, digitalisasi, terutama dari sisi tata kelola ya, governance itu harus segera didorong pada level yang sangat strategis ya. Cuman nih kalau kita lihat gagasan yang bisa, paling enak kan dapat gagasan yang doable. Bukan dalam arti itu jangka pendek ya, tapi bisa jangka panjang. Tapi yang kira-kira bisa ditelurkan dari segala analisa Raki terhadap seluruh masalah yang isu ya, jangan masalah ya. Yang saat ini dilihat tuh apa kira-kira gagasan apa yang bisa dibawa? Iya, gini Kang Tito. Sebenarnya kalau bicara governance kan kesannya kita rumit banget ya, sesuatu yang kompleks gitu. Tapi saya mau mencoba mensimplifikasi. Sebenarnya governance itu nggak mungkin ada kalau kita nggak clear tujuannya apa. Jadi yang paling jangka waktu dekat sih saya berharap banget gitu ya, apalagi kita dalam proses pergantian pemerintahan gitu ya. Dan ya kalau dengar gosip kanan kiri sebenarnya ini juga sesuatu yang lagi difikirkan. Jadi saya bukan mengkritik siapa-siapa gitu ya. Tapi yang perlu dipastikan adalah kejelasan tujuan dan kita mau punya strategi apa itu menjadi fondasi banget kan. Nah dari situlah kita baru bisa bicara how to govern gitu ya. Jadi gagasannya sih ya memang kita harus bisa kita harus bisa menerapkan governance itu dari level pemerintahan dan turunan-turunannya dengan baik gitu. Itu yang menurut saya sih krusial banget ya. Nanti kita lepas kita mau teknologi, kita mau adopsi teknologi apapun dan segala macam, asal kita punya governance yang baik, risk management yang baik, compliance yang baik, cyber security yang baik, dan juga privacy gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya. Dan itu dimulai dengan menetapkan tujuan gitu ya? Iya, menurut saya sih harus dari sana berangkatnya. Ya benar sih, kalau di semuanya ilmu kan mau ngapain tuh ya ujungnya mau apa. Sebenarnya kita mau kemana sih itu kan tujuan itu. Dan kalau kita bicara terakhir dalam gagasan itu bagaimana mengkolaborasikan, kan kalau apalagi kan karena kita sering ketemu sama praktisi, akademisi, dan kebetulan saya juga sering ketemu ya, dan kan banyak banget yang sebenarnya ingin punya ide, dan macam-macam ya. Ada yang kemarin ketemu, ada yang sangat teknikal, ada yang sangat global. Nah,
gimana sih itu kolaborasi, gagasan diterapkan dalam lingkup kolaborasi gitu? Iya, memang di Indonesia itu banyak sekali orang pinter kan. Ya, betul. Saya Betul. kemarin juga ketemu banyak banget orang pinter dengan gagasan yang sangat bagus-bagus banget. Eh, Memang ruang-ruang itu harus diciptakan ya Kang ya. Oke. Kalau saya sih ngerasanya gitu. Ruang-ruang itu harus diciptakan gitu, dan gagasan-gagasan ini harus didengarkan dan memang ujungnya harus dipilih gitu. Memang kita nggak bisa semua harus diterapkan gitu kan gitu. Saya nggak tahu mekanisme teknisnya harus seperti apa gitu ya, tapi saya rasa saya sih selalu mendorong ya Kang ya, kalau ke kampus-kampus gitu ya, nggak bicara di university, saya selalu mendorong untuk hayo produksi gagasan Oke. gitu, Oke. produksi penelitian, produksi Oke. tulisan Ya. gitu, untuk bisa didengar, karena mudah-mudahan di Indonesia ini kampus masih jadi salah satu rujukan Betul. gitu ya. Akademisi. Harapannya begitu. Dan mudah-mudahan dari sana kalau kita bicara jalurnya kan kita punya jalur DPR gitu ya. Teman-teman DPR juga mudah-mudahan mau mendengarkan apa yang terjadi dan apa yang jadi masukan para akademisi, dan yang akhirnya bisa ngebentuk, balik lagi tadi ke strategi Indonesia sebenarnya kita mau seperti apa. Jadi strategi ini bukan terbitannya satu kementerian gitu misalkan gitu ya, tapi emang ini benar-benar strategi yang disepakati gitu sama-sama. Nah saya rasa itu masih dimulai ya. mesti dimulai. Oke. Nah, Kang Tito, ada satu lagi sih Kang yang juga cukup penting gitu ya. Jadi ini juga saya bicara di mana-mana ya gitu, bahwa nggak mungkin kita cuman, tadi Kang Tito kan nanya pemerintah role-nya apa, masyarakat apa, akademisi apa. Menurut saya yang paling benar adalah ini harus jadi effort bareng-bareng Kang Tito. Jadi pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor industri, kita tuh harus bisa kolaborasi sama-sama. Kalau istilah zaman dulu kita mah adalah gotong royong ya. Ini satu istilah yang kayaknya udah lama banget nggak kita omongin gitu. Tapi gotong royong ini harus terjadi. Kenapa? Karena ini kepentingan, bukan kepentingan satu pihak kan. Kepentingan sama-sama. Jadi menurut saya itu yang saat ini perlu banget kita dorong gitu. Oke. Jago banget Kang Raki. Mungkin gotong royong itu jadi bagian dari digital trust juga. Exactly. Oke. Exactly. Digital trust versi Indonesia adalah gotong royong gitu. Yang tadi kan bicara Kang Raki soal nilai-nilai Pancasila dan semacam. Oke. Jago banget Kang. Ini kayaknya diskusi yang sangat menarik. Hari ini banyak banget yang kita bahas ya. Apalagi kalau kita bicara di tataran teknis ya. Kita akan, walaupun posisi gagasan bicara di level strategis, tapi kita sangat yakin bahwa semua yang strategis harus turun ke praktikal, kemudian bisa dioperasionalkan. Itu aja mungkin episode hari ini. Terima kasih atas waktu teman-teman menyimak ya, dan terutama Kang Raki udah hadir di sini. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk bicara lebih dalam, lebih menarik lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.